Selamat siang bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari PPT yang sudah saya buat dengan judul Hakikat Demokrasi yang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Irfan, SPD MOr, dengan saya sendiri Zeni Argeta Manik dengan NIM 52435400020 dari kelas E Prodi Gizi. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan dari konsep demokrasi. Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos rakyat dan kratos kekuasaan, yang bermaknakan pada pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan hanya untuk rakyat. Ciri utama demokrasi yang pertama itu kedaulatan berada di tingkat rakyat, adanya partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak, dan yang terakhir penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama itu ada demokrasi langsung, di mana rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan, di mana rakyat memilih wakil untuk menjalankan pemerintahan. Berdasarkan ideologinya ada 3, yaitu demokrasi liberal, ada demokrasi sosialis, dan ada juga demokrasi Pancasila. Penjelasan selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan karakteristik demokrasi Pancasila yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak dan kewajiban warga negara, mengutamakan persatuan bangsa, dan berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama itu prinsip dasar demokrasi, persamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan berpendapat, pengakuan dan perlindungan HAM, pemilihan umum yang jujur dan adil, pergantian pemerintahan secara damai, supremasi hukum. Nilai pentingnya yaitu ada pada toleransi, keterbukaan, kepartisipasi masyarakat, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya demokrasi di Indonesia. Landasan demokrasi di Indonesia yaitu ada 2, yang pertama pada Pancasila dan yang kedua ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu dengan pemilihan umum, yang kedua musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang ketiga kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, dan yang terakhir yang keempat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi. Tujuan dari pendidikan demokrasi yang pertama untuk membentuk warga negara yang demokratis, yang kedua menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban, yang ketiga melatih sikap toleransi dan menghargai perbedaan, yang keempat menanamkan tanggung jawab sosial. Manfaatnya dari pendidikan demokrasi yaitu untuk memperkuat kehidupan demokrasi, mengurangi konflik sosial, dan mendorong partisipasi dari masyarakat. Baik, selanjutnya itu terdapat tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia sendiri, yaitu permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu politik uang, yang kedua itu penyebaran hoax atau isu-isu, dan yang ketiga rendahnya partisipasi masyarakat, yang keempat ada intoleransi, dan yang kelima ada penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Upaya dalam mengatasinya yaitu dengan pendidikan politik, penegakan hukum, literasi digital, dan penguatan nilai Pancasila. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Yang kedua, demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, budaya demokrasi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir itu ada refleksi, di mana demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi dan tanggung jawab warga negara. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas berupa musyawarah, mufakat, dan semangat kekeluargaan. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat sekaligus kewajiban menghormati pendapat orang lain. Dan yang terakhir, demokrasi yang baik membutuhkan kesadaran hukum dan sikap toleransi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.